Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Ervan Kipu dengan nomor NIM 19020408 dari kelas TL2A Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang proteksi dan kontrol penghantar. Kita langsung saja ke materinya. Untuk proteksi dan kontrol penghantar, sistem proteksi baik penghantar adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengamankan atau mengisolir penghantar saluran daya atau saluran kabel, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi dari gangguan temporer dan gangguan pemenayang yang terjadi pada penghantar tersebut. Secara umum, bagian dari sistem proteksi penghantar dapat digambarkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 sebagai berikut. Untuk gambar 1.1, tipikal komponen sistem atau proteksi SUTET. Komponen sistem proteksi terdiri dari transformator atau CT, transformator tegangan atau PT atau CVT, komponen sistem proteksi, relay proteksi, pemutus tenaga atau PMT, catu daya, rangkaian pengawatannya atau wiring, dan teleproteksinya. Untuk gambar 1.1 bisa dilihat untuk tipikal komponen sistem proteksi SUTET. Untuk gambar 1.2, tipikal komponen sistem proteksi SUTT. Daerah kerja proteksi baik penghantar adalah daerah di antara dua atau lebih CT pada gardu-gardu induk berhadapan yang disebut sebagai unit proteksi penghantar. Relay proteksi mempunyai bagian-bagian utama sebagai yang terlihat. Ini adalah gambar 1.2 untuk tipikal komponen sistem proteksi SUTT. Untuk selanjutnya, untuk line differential relay atau relay diferensial saluran adalah salah satu jenis proteksi utama pada penghantar yang bekerja berdasarkan pengukuran perbedaan parameter arus. Prinsip kerja relay ini adalah sebagai berikut. Perbandingan arus gambar 1.4, perbandingan arus skema arus seimbang pada gambar 1.5, dan skema tegangan seimbang gambar 1.6. Untuk gambar 1.4 bisa dilihat untuk prinsip kerja skema perbandingan arus. Untuk gambar 1.5, prinsip kerja skema arus seimbang. Bisa dilihat untuk gambar 1.5-nya, rangkaiannya. Dan kasus untuk skema arus seimbang dan tegangan seimbang digunakan pada proteksi saluran dengan pilot wire. Seperti itu. Dan selanjutnya gambar 1.6, rangkaian gambar 1.6, prinsip kerja skema tegangan seimbang. Bisa dilihat rangkaiannya. Dan untuk distance relay adalah salah satu jenis proteksi penghantar yang bekerja berdasarkan perbandingan nilai impedansi. Distance relay akan bekerja bila impedansi yang diukur dari besaran arus CT dan tegangan PT atau CVT lebih dari impedansi setelan. Selain sebagai proteksi utama penghantar, relay ini juga berfungsi sebagai proteksi cadangan jauh terhadap proteksi utama penghantar di depannya. Untuk proteksi utama zona 1, proteksi utama pada distance relay adalah proteksi yang bekerja tanpa waktu tunda dengan jangkauan terbatas pada seksi atau section
penghantar itu sendiri. Dengan mempertimbangkan faktor kesalahan, perfected error, CT, PT atau CVT, relay, proteksi, faktor keamanan, safety margin, dan parameter jaringan, maka zona 1 di setel menjangkau 80% sampai dengan 85% dari impedansi saluran. Untuk proteksi cadangan jauh atau zona 2 dan zona 3, proteksi cadangan jauh pada distant relay adalah proteksi yang dicadangkan untuk bekerja apabila proteksi utama seksi di depannya gagal bekerja. Zona 2 umumnya di-setel dengan jangkauan minimum mencapai impedansi saluran sampai dengan gardu induk di depannya, tapi tidak melebihi impedansi terkecil trafo di GI depannya, dengan waktu tunda antara 300 sampai dengan 800 mili-detik tergantung jangkauan impedansi dan koordinasi dengan waktu zona 2 di depannya. Untuk zona 3 di-setel dengan jangkauan mencapai impedansi saluran sampai dengan 2 gardu induk terjauh di depannya terbesar secara impedansi tetapi tidak melebihi impedansi terkecil trafo di GI depannya, dengan waktu tunda maksimum 1600 mili-detik. Proteksi cadangan jauh tidak disetel sampai memasuki daerah impedansi transformator di depannya. Untuk selanjutnya, pada gambar 1.7 rangkaian logika skema PUTT bisa dilihat untuk rangkaiannya. Untuk Permis Overage Tester Trip atau POTT, pada pola ini peralatan TP akan mengirim sinyal atau carrier send ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila mendeteksi gangguan zona 2 pada gardu induk yang menerima sinyal carrier receive. Apabila distant relay mendeteksi gangguan pada zona 2, maka berikan perintah trip pada waktu zona 1. Rangkaian logika skema ini sebagaimana digambarkan pada gambar 1.8. Untuk gambar 1.8 bisa dilihat, gambar 1.8 adalah rangkaian logika skema POTT. Untuk selanjutnya, blocking set scheme. Pada pola ini, peralatan TP akan mengirim sinyal ke peralatan TP pada gardu induk di depannya apabila distant relay mendeteksi gangguan pada daerah belakang. Reverse pada gardu induk yang menerima sinyal apabila distant relay mendeteksi gangguan pada daerah depan atau forward zone. Zona 2, maka relay akan memberikan perintah blocking apabila relay tidak menerima sinyal namun mendeteksi gangguan pada daerah depan zona 2, maka relay akan memberikan perintah trip seketika sebagaimana terlihat pada gambar 1.9. Untuk rangkaian 1.9 bisa dilihat, gambar 1.9 adalah rangkaian logika skema blocking. Untuk selanjutnya, Power swing block atau disingkat PSB adalah salah satu fitur distant relay yang berfungsi untuk mencegah relay bekerja memberi perintah trip pada saat terjadi fenomena ayunan daya atau power swing dan impedansi sistem masuk ke zona impedansi relay. Switch on the volt atau TOR, switch on the voltage adalah fitur dari distant relay yang berfungsi untuk mentripkan PMT ketika guna mengantisipasi
ketidaksiapan distant relay apabila terjadi gangguan pada saat memberikan tegangan energizing atau pada saat menutup close PMT secara manual maupun menggunakan relay penutup baik otomatis atau A-R. Directional Earth Fault atau DEF adalah relay arus lebih berarah dengan deteksi arus 3LO dan referensi tegangan min 3FO yang bekerja mengamankan penghantar dari gangguan fase ke tanah yang bersifat tahanan tinggi atau high resistance yang tidak terdeteksi oleh distant relay, dan relay ini biasanya digunakan sebagai pelengkap distant relay. Untuk selanjutnya, DF utama adalah DF yang dilengkapi dengan teleproteksi. DF ini akan bekerja seketika apabila menerima sinyal TP dari gardu induk di depannya untuk membedakan waktu kerja DF utama dengan proteksi utama distant relay zona 1. Maka waktu kerja DF utama ditunda antara 20 mili-detik sampai dengan 100 mili-detik. Untuk DF backup adalah DF yang bekerja dengan waktu tanda lebih lama dari waktu tunda zona 3 distant relay 2 detik. DF backup tidak memerlukan sinyal kiriman dari gardu induk di depannya. OCR atau GFR adalah relay arus lebih yang digunakan sebagai proteksi cadangan lokal pada proteksi penghantar. OCR digunakan untuk mengamankan penghantar dari gangguan fase-fase dan GFR digunakan untuk mengamankan penghantar di gangguan fase tanah. Untuk relay check sinkron atau check relay adalah relay bantu by penghantar untuk terpasang pada sistem dengan lebih dari satu sumber yang memerlukan fungsi cek sinkron untuk memastikan kondisi antara dua sisi dari penghantar tersebut dalam keadaan sinkron sebelum PMT tertutup. Untuk kebutuhan operasional, rel cek sinkron dilengkapi dengan fungsi cek tegangan. Pola operasional relay cek sinkron terdiri dari 4 kondisi tegangan di antara lain. Untuk skema khusus, selain fungsi dan fitur tersebut di atas, pada kondisi tertentu, untuk keperluan pengoperasian sistem maka relay by penghantar juga dapat dilengkapi dengan voltage relay dan overload sending atau OLS, under atau over voltage relay. UVR atau relay tegangan kurang adalah relay yang bekerja mendeteksi tegangan kurang dan by penghantar. OVR atau relay tegangan lebih adalah relay yang bekerja mendeteksi tegangan lebih pada by penghantar. Selain tegangan bekerja dengan waktu tunda. Overload sending atau LS adalah relay arus lebih yang difungsikan sebagai load sending dengan cara melepas beban apabila terjadi kenaikan arus beban secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pengalihan beban akibat tripnya suatu penghantar atau IBT. Annunciator dan alarm. Annunciator adalah peralatan bantu yang berfungsi memberikan tanda peringatan kepada operator gardu induk mengenai fungsi proteksi mana yang bekerja. Annunciator mengambil input dari masing-masing relay. Proteksi alarm dapat direset setelah operator mencatat dan menekan tombol silence, acknowledge, dan reset. Alarm dilengkapi dengan
indikator audien alarm berupa peringatan suara atau sirene, bel, horn, atau buzzer yang bekerja bersama dengan terjadinya gangguan. Untuk selanjutnya, Descriptive atau control suite, peralatan yang berfungsi untuk merubah status PMT dan PMS. Pengoperasian suite ini dilakukan menekan dan memutar. Suite ini dilengkapi dengan lampu indikator ketidaksesuaian status peralatan terkait. Meter, peralatan yang berfungsi untuk memberikan informasi besaran arus atau A, tegangan TKV, daya aktif MV, dan daya reaktif MVAR. Untuk trip circuit supervision atau CST atau TCS, peralatan yang berfungsi untuk memonitor kesiapan rangkaian trip. TCS akan memberikan informasi jika telah terjadi gangguan pada rangkaian trip dan relay ke tipping coil PMT. Jika TCS bekerja, maka PMT tidak dapat dimasukkan karena rangkaian close PMT terpotong oleh TCS. Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. Untuk peralatan proteksi ini, kontrol penghantar sebagai terlampir. Untuk pedoman pemeliharaan. Pedoman pemeliharaan ini adalah suatu acuan untuk melakukan pemeliharaan proteksi dan kontrol baik penghantar. Pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan tegangan maupun tidak bertegangan atau bebas tegangan. Pemeliharaan proteksi baik penghantar meliputi relay proteksi, rangkaian pengawatan input arus dan tegangan, trip circuit supervision atau TCS, binary input atau output, dan relay bantu. In-service inspection atau inspeksi dalam keadaan operasi. Untuk peralatan sistem proteksi baik penghantar, inspeksi dalam keadaan operasi dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi pekerjaan yang dilakukan, yakni harian, mingguan, dan bulanan. Untuk harian sendiri, inspeksi yang dilakukan pada setiap hari kerja oleh petugas piket gardu induk atau gardu induk tegangan ekstra tinggi, dan hasil inspeksi tersebut dilaporkan pada hari yang sama. Yang termasuk dalam inspeksi harian adalah sebagai berikut: kondisi peralatan proteksi utama 1, kondisi peralatan proteksi utama 2, kondisi relay line current differential distance, kondisi proteksi diferensial kabel, kondisi peralatan proteksi cadangan, kondisi relay OCR atau GVR, kondisi relay breaker failure, kondisi peralatan proteksi skema khusus berikut under atau overload relay, overload sending, kondisi trip circuit supervision. Untuk inspeksi bulanan. Inspeksi bulanan sendiri adalah inspeksi yang dilakukan pada hari kerja dan dilakukan sekali dalam 1 bulan oleh petugas piket gardu induk atau gardu induk tegangan ekstra tinggi, dan hasil inspeksi tersebut dilaporkan pada hari yang sama. Yang termasuk dalam inspeksi bulanan adalah sebagai berikut: untuk kondisi umum panel proteksi, suhu kelembapan ruangan dalam dan panel, suhu normal atau tidak normal, bau, normal, bangkai atau hangus, kondisi panel, normal, kotor atau lembab, lampu penerangan panel, normal, redup, tidak berfungsi atau tidak ada,
heater atau normal, garing rusak, garing tidak ada, pintu panel normal, korosi, tidak bisa dikunci atau rusak, doors sealant normal, tidak elastis, putus, tidak ada. Untuk lubang kabel kontrol normal atau tidak rapat atau tidak, kabel tidak ada. Ground panel normal, korosi, rantas atau kendor atau tidak ada. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan, materi maupun apapun. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.